Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi Laplace menggunakan MATLAB. MATLAB ini adalah matrix laboratory, salah satu software matematika yang akan memudahkan pekerjaan kita. Untuk saat ini kita akan menghitung Laplace menggunakan MATLAB ini. Caranya adalah masuk dulu ke MATLAB-nya. Ini kan berupa kata-kata nih. Kalau kata-kata kayak komentar gini kita gunakanlah persen di depannya. Jadi ketika kita pakai persen berarti itu nggak akan diolahnya. Apa langkah pertama kita? Soal kita kan ini nih, berapakah hasil Laplace dari Ft sama dengan 1? Maka pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabel apa saja yang akan kita gunakan. Untuk saat ini kita gunakan S sama T menggunakan kalimat SYMS, SYMS. Spasi S, spasi T, kemudian enter. Kemudian kita buat fungsinya F1 sama dengan 1. Enter. Kemudian kita hitung Laplace. Laplace buka kurung 1, S. Tutup kurung, enter. Nah, hasil Laplace 1 adalah 1/S. Kemudian kita punya F2. F2 sama dengan, seandainya F2-nya adalah 3, maka Laplace dari 3 itu berapa gitu. Laplace. Bisa sih kita gunakan langsung Laplace tanpa F1, F2 bisa. Cuman menggunakan F1, F2 ini sebetulnya untuk memudahkan pekerjaan kita sih. Laplace dari F2. S. Oke. Ini hasilnya 3/S. Kemudian kalau seandainya kita punya F3 sama dengan T, Laplace-nya berapa gitu. Laplace dari F3. Oke. 1/S². Nah, apa bedanya yang soal di atas ini? Ini kan nggak ada variabel sama sekali. Jadi hanya berupa angka saja. Alias konstantanya saja kayak 1, 3. Karena tidak ada variabel, tidak ada mengandung variabel sama sekali, maka pas menghitung Laplace-nya kita letakkanlah variabel S setelah itu. Kayak ini nih 1, maka Laplace 1,S. Kalau 3 berarti 3,S. Tapi kalau kita sudah ada variabel kayak ini kan T nih, maka ini Laplace-nya itu langsung si T alias F3 tanpa si S di belakangnya. Nah, bagaimana kalau Laplace dari T kuadrat? Nah, kita deklarasikan dulu F4 sama dengan T pangkat. Pangkat itu kita gunakan yang seperti ini. T pangkat 2. Laplace dari F4. F4 tutup kurung. Nah, ini dia 2/S pangkat 3. Kan kalau T kuadrat hasil tabelnya kalau kita cari secara manual, hasil Laplace dari T kuadrat ini adalah N faktorial per S pangkat N tambah 1 ya, atas nama T pangkat N. Maka ketika dia T pangkat 2 kan 2/S pangkat 3. Laplace. Oke, kita definisikan dulu F berapa nih lagi? F5 ya, sama dengan T pangkat 3. Oke. Laplace dari F5. Nih, 6/S². Lanjut. Kalau kita punya F6 dalam bentuk sin lagi ya. Sin T dulu, sin T. Maka hasilnya Laplace-nya dari F6. Tutup kurung. Nah,
1 per S kuadrat tambah 1. Kalau kita punya fungsi F7 sama dengan sin 2T, 2 kali T. Tutup kurung, enter, maka Laplace dari F7, nah 2 per S kuadrat tambah 4. Kita masuk F8 sama dengan cos lagi ya, cos T. Cos T tutup kurung, kemudian Laplace dari F8 sama dengan, nah S per S kuadrat tambah 1. Kalau seandainya kita punya F9 sama dengan cos 3T, 3 kali T tutup kurung, maka Laplace-nya adalah Laplace dari F9. Nah, S per S kuadrat tambah 9. Nah, ini kan baru hanya satu saja. Jadi kayak 1, kayak T, itu kan cuma satu aja nih, sin, cos. Bagaimana kalau kita gabung? Nah, kita gabung, kita bersihkan dulu layar nih menggunakan CLC, clear screen ya. Kita deklarasikan lagi, ada S, ada T. Kemudian kita masuk soal nih. F1 sama dengan T ditambah 4. Misalnya nih. Maka berapakah Laplace-nya ya? Laplace dari F1. Nah, ini dia. 4 kali S tambah 1 per S kuadrat. Jadi ketika satu-satu kita laplaskan, Laplace T ditambah Laplace 4. Laplace T itu adalah 1 per S kuadrat. Laplace 4 adalah 4 per S. Nah, karena ada S kuadrat, penyebutnya ada S kuadrat dan S, maka disamakan penyebut. Maka pembilangnya menjadi 4S ditambah 1. Nah, kayak gini kita percantik tampilan menggunakan kata pretty. Pretty dari apa? Pretty dari answer sebelumnya, ANS ini. Maka setelah pretty ANS kita tekan enter. Nah, ini hasilnya 4S tambah 1 per S kuadrat. Kemudian kita punya soal berikutnya, F2 sama dengan T ditambah 3T pangkat 2. Oke, T pangkat 2 lah ya. T pangkat 2 ditambah 3T. Gimana bentuknya? Oh, ternyata ini error katanya ya. Oh ya, karena 3T itu nggak boleh 3T tapi 3 kali T. Oke, kita perbaiki. Terima kasih MATLAB. Sama dengan T pangkat 2 ditambah 3 dikali T. Oke, kemudian kita hitung Laplace dari F2. Nah, ini hasilnya kita percantik pretty ANS. Answer. Nah, ini dia. 3 per S kuadrat ditambah 3 per S. Kalau kita punya soal bentuknya 3 suku, misal 2 ditambah sin 4T ditambah T pangkat 4. Oke, kemudian kita hitung Laplace-nya berapa. Laplace dari F3. Tutup kurung. Nah, ini dia. Kita percantik tampilan menggunakan pretty answer.
Nah, ini dia guna si pretty answer ini. Ketika kita lihat hasil di atas kan banyak nih. Kurung, tambah. Nah, ini di mana nih tambah berikutnya nih suku kedua sama suku ketiga. Nah, makanya kita gunakan pretty. Oh, baru nampak. Jadi yang pertama ini untuk Laplace dari sin 4T, yang suku kedua dari yang pertama. Oke, ini berarti yang si sinnya duluan. Kemudian ini yang si 2, yang terakhir suku ketiga adalah T pangkat 4. Lanjut. Kemudian kita punya soal F4. Bagaimana kalau soal kita berbentuk eksponen? Maka EXP, buka kurung, misalnya eksponen dari 2T, 2 kali T. Oke, enter. Kemudian Laplace dari F4. Tutup kurung. Nah, 1 per S kurang 2. Oke, F5 sama dengan 2 ditambah cos 3T ditambah eksponen dari 4T. Oke, kemudian kita hitung Laplace-nya. Laplace dari F5. Nah, ini dia. Kita percantik tampilan menggunakan pretty. Oke, ini dia. 1 per S kurang 4 ditambah S per S kuadrat tambah 9 ditambah 2 per S. Kalau 4 suku, soalnya bisa F4 sama dengan T pangkat 5. Oke, kita pakai variabel lah di depannya ya. 2 kali T pangkat 5 ditambah cos 4T dikurang sin 7T. Kalau ada pengali di depannya ini boleh 2 dikali sin 7T. Kemudian ditambah eksponen dari 3T. Oh, kita tambah lagi sukunya, boleh dikurang 8 lah ya. Kemudian Laplace-nya berapa? Laplace dari F4. Nah, banyak ya, maka gunakanlah si pretty tadi. Pretty answer, pretty INS, enter. Nah, ini dia. Jadi ada 5 pun sukunya bisa aja si MATLAB ini. Jadi itu enaknya kalau pakai software ini. Karena dia membantu dan memudahkan pekerjaan kita, maka dia akan lebih mudah juga untuk digunakan. Oke, selamat mencoba. Ini si Laplace menggunakan MATLAB. Selamat belajar, semoga bisa ya. Jadi soal-soal yang ada pada si Laplace ini gampang aja sih kita bahas pakai MATLAB. Ini baru transformasi Laplace. Video berikutnya kita akan bahas inverse dari Laplace menggunakan MATLAB. Semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.